Pernah dengar dari salah satu ustadz lebih baik tidak usah berinfak ke seorang pengemis karena membuat mereka menjadi malas. Lalu berinfak pada masjid yang masih banyak ritual bid'ah lebih baik tidak usah. Bagaimana menurut ustadz? Ya itu mungkin juhud beliau ya. Ini usaha pribadi barangkali. Kalau menurut saya ya. Karena dalam Islam kalau hadis yang kita pegangi riwayat Al-Hakim dengan sanad sahih. Kata Nabi SAW, kalau datang kepadamu seseorang yang meminta sementara dia di atas tunggangannya, berilah, karena kau lebih mulia. Berarti ada perintah memberi. Mau bagaimanapun keadaan dia, di atas tunggangan ini ulama hadis menekankan berarti dia kaya, dia mampu tapi dia minta. Hadis Bukhari mengatakan, yadul ulia khairum yadis sufla. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Memberi di sini, dia fakir atau bukan, tetap ada pahalanya. Tetap ada pahalanya. Terlebih lagi kalau imam fakir, tadi hadis-hadis yang sudah saya sebutkan sebelum saya baca pertanyaan. Bagaimana Nabi SAW memotivasi para sahabat disuruh sedekah walaupun dia punya satu kurma bagi dua. Kalau ada orang susah bagi dua, kasih. Gitu kan? Sampai-sampai kalau dia cuma punya satu butir kurma disuruh bagi dua, kasih orang susah kalau dia lihat. Gitu kan? Seperti itu motivasi dalam agama. Kalau ada perkataan seorang ustadz, dia mengatakan bahwasanya tidak usah memberi karena melatih pengemis untuk terbiasa. Dari mana dia punya jaminan si fakir yang sedang minta itu, yang mengemis itu memang bisa bekerja? Bukankah sekarang, saya tanya ikhwani, bukankah sekarang banyak sarjana menganggur? Bukankah banyak orang yang fisiknya masih sehat mau bekerja jadi pembantu rumah tangga nggak diterima? Banyak sekali, gitu kan? Saya temui kemarin menjelang lebaran di depan tempat saya di Condet itu banyak sekali orang, kesian satu keluarga dengan istrinya dengan anaknya pakai gerobak sampah keliling. Saya kira tadinya ngangkat sampah. Saya tanya, bapak mau ngangkat sampah? Oh enggak. Saya hanya jalan-jalan sama istri anak saya. Maksudnya kalau ada sesuatu dia dikasih dia terima. Dan apa yang dikasih, makanan kah, pakaian kah, ditaruh di gerobak sampahnya itu. Itu kalau kita lihat fisiknya masih kuat, suaminya masih kuat, istrinya kuat, anak-anaknya semua pintar-pintar, ada jalan. Tapi buktinya nggak mungkin, saya yakin kalau mereka dapat kerjaan mereka mau kerja seperti itu. Kotor-kotoran untuk apa gitu kan? Pasti orang manusia tidak senang. Tapi begitulah, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Jadi jangan kita tarik potensi yang sedang ada atau kelebihan yang sedang ada pada diri kita berarti semua orang sama. Gitu. Kita bisa melamar kerja dapat kerja, berarti semua orang bisa melamar dapat kerja. Buktinya banyak orang yang ditolak melamar kerja, gitu kan? Banyak. Jadi kita nggak bisa tahu, makanya dalam Islam hukumnya hukum zahir yang kelihatan. Ada orang minta, kasih aja. Oh dia menipu nanti Ustaz, itu urusan dia sama Allah. Karena Allah nggak mentaklif kita, nggak membebankan kita sampai pada tingkat menilai dia ini bohong atau enggak. Nggak ada urusan sama kita itu. Saya sudah pernah kasih contoh. Sekarang di majelis kita ini tiba-tiba ada orang datang bawa proposal masjid. Nih, masjid butuh 100 juta. Kita nyumbang semua. Sebulan kemudian kita tahu orangnya nipu, nggak mau masjid. Kita rugi? Demi Allah enggak, sama sekali enggak. Kita tetap dapat pahala sesuai dengan niat kita mau masjid. Allah akan kasih itu. Dianya dihukum karena menipunya, gitu kan? Jadi enggak ada celah kita temukan untuk tidak memberi orang. Allahu a'lam. Ada satu pendapat memang, ada satu saran ulama, kalau ketahuan orang itu ahli maksiat, jelas-jelas uang itu akan dipakai pada maksiat kepada Allah, perbuatan bid'ah atau dia melakukan perbuatan syirik, atau misalnya memang dia minta uang untuk minum khamr, jelas-jelas kita tahu dia pakai mabuk, nah itu boleh ditolak. Kalau kita tahu, ya. Tapi kalau kita nggak tahu secara zahir, orang datang minta kasih aja, nggak usah lihat ya bagaimana penampilan dia. Itu yang saya tahu, Allahu a'lam.